Presiden Joko Widodo kembali menyoroti masalah neraka macet yang terjadi pada arus mudik 2022 lalu, yakni penumpukan kendaraan baik roda 2 maupun 4 di Pelabuhan Merak, Bakahuni. Dia mengingatkan semua pihak untuk terus berhati-hati melihat tahun ini jumlah pemudik melonjak drastis. Dari hasil tinjauan, saat ini kesiapan pelabuhan untuk menampung pemudik lebih besar, di mana sudah ditambah kapasitas tampung dari 31.000 orang menjadi 49.000 orang. Selain itu, manajemen di lapangan juga sudah ditata dengan baik. Jokowi menyinggung masalah neraka macet yang terjadi di Pelabuhan Merak pada mudik tahun lalu karena penumpukan kendaraan di jalur Cikuasa atas dan Cikuasa bawah yang mengarah ke Merak. Selain itu, juga ada masyarakat yang belum memiliki tiket sehingga terjadi penumpukan di penyeberangan. Hingga kemarin saya cek yang tahun lalu bermasalah di Bakauheni, di Merak, kan masalah tahun kemarin di pelabuhan itu. Ya kemarin kita cek, tetapi jelas kita siapkan dari kapasitas yang sebelumnya 31.000 melompat menjadi 49.000. Kita harapkan tidak ada masalah. Manajemen lapangannya juga detail sudah dilakukan. Pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan-kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk mobil pribadi dan bus, semuanya sudah diatur dalam pelabuhan-pelabuhan yang berbeda. Kita harapkan tidak terjadi seperti tahun lalu, gaji kuasa atas, kuasa bawah masalah. Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memprediksi akan ada 2 gelombang puncak arus mudik tahun ini. Gelombang pertama dimulai Jumat 14 April 2023. Selain itu, nantinya gelombang kedua puncak arus mudik tahun ini bakal terjadi pada 18 hingga 19 April 2023 atau pekan depan. Sementara itu, Truno Yudoyo menyampaikan untuk arus balik di Lantas Polda Metro Jaya juga memperkirakan akan terjadi dalam 2 gelombang, yaitu tanggal 25 hingga 26 April, serta 30 April hingga 1 Mei 2023. Di Lantas Polda Metro Jaya bersama instansi terkait telah berkoordinasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan selama arus mudik dan arus balik. Adapun Polda Metro Jaya bakal mendirikan sebanyak 37 pos pengamanan selama arus mudik Lebaran 2023. Pos pengamanan ini ditempatkan di jalan tol, jalan arteri, terminal, stasiun pelabuhan bandara, hingga di tempat-tempat wisata. Sementara itu, pemerintah juga melakukan pelebaran infrastruktur, yakni pelebaran tol Jakarta Cikampek dari sebelumnya 3 menjadi 4 jalur di kedua arahnya. Pelebaran jalan arah Cikampek dimulai pada KM 50, sedangkan arah Jakarta dimulai pada KM 61. Pelebaran jalan ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan yang berpotensi terjadi di KM 48 arah Cikampek yang merupakan pertemuan arus lalu lintas dari Jalan Layang MBZ dengan Tol Japek, sedangkan di arah sebaliknya, pelebaran jalan guna mengatasi pertemuan lalu lintas dari Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Cipularang di KM 66 Dauwan. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, kita melihat bahwa memang adanya kapasitas yang memang sudah dirasa melebihi dari 0,8 di Jakarta Cikampek dan juga di hari-hari normalnya itu sudah melebihi dari 0,8. Jadi memang ini merupakan program Jasa Marga untuk bisa meningkatkan kapasitas lajur di Jakarta Cikampek. Semula di masing-masing jalur A dan B itu 3 lajur. Saat ini sudah mulai bisa open traffic mulai Jumat kemarin, 4 lajur yang memang disiapkan juga untuk menghadapi lonjakan angkutan lebaran pada saat arus mudik balik lebaran ini. Jadi kapasitasnya sudah meningkat mulai dari tadinya total 6 lajur menjadi 8 lajur untuk mengakomodir angkutan lebaran. Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyana berharap kekompakan dapat terjalin pada seluruh badan usaha dan pemerintah daerah guna mensukseskan arus mudik dan balik pada periode Lebaran 2023. Itu kan cara insentif ya, siapa yang berangkat duluan dapat diskon. Nah itu kan menjadi daya tarik dan orang lebih termanage ya dalam konteks, apalagi kalau misalnya waktu liburnya diperpanjang jadi tanggal 17. Nah, jadi di sini yang menariknya. Dan yang kedua ada garansi dari pihak dari jalan tol bahwa misalnya tadi VCR-nya
tidak terjadi lagi penumpukan dari 80 menjadi 62. Berarti apa? Kecepatannya lebih cepat. Nah, artinya waktu tempuh perjalanan mereka mungkin akan lebih cepat dibandingkan kalau misalnya lebaran tahun sebelumnya. Nah, di sini jalan tol harus memberikan garansi bahwa perbaikan dengan adanya pelebaran ini memberikan garansi waktu tempuh sampai ke tempat tujuan tuh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu lebih bagus. Jadi orang akan berani memastikan waktu kapan dia berangkat. Biasanya orang pasti memilih pada waktu tidak sibuk, misalnya habis subuh, nah atau waktu kapanpun. Nah, dengan adanya informasi yang lengkap, ada diskon tarif, ada pelebaran jalan, dan ada jaminan misalnya rata-rata kecepatannya berapa. Yang paling penting dari semua pintu itu adalah kuncinya di pintu tol. Jangan sampai pamer jempol. Tahu nggak pamer jempol? Padat, merayap, terjepit, menanti di pintu tol. Ya kan? Ya solusinya itu tadi. Kan berapa detik? Kalau yang tapping itu 4 detik. Bukan pulsanya, isi kartunya saldonya harus cukup. Ini panjang loh. Jadi banyak orang yang tidak mempersiapkan diri untuk itu. Jadi itu harus dihitungkan. Nah, tadi saya sependapat yang terakhir dalam kondisi ini kondisi kelelahan itu juga harus ini. Ya, karena kalau ada rest area yang ditutup, orang akan bingung di mana dia akan melakukan istirahat. Dan jangan sampai misalnya dalam perjalanan puasa, orang istirahat di pinggir jalan. Nah, itu dadakan bukaan. Nah, seperti itu juga harus dicegah. Makanya pengawasan sepanjang jalan itu perlu dilakukan. Yayat berharap seluruh operator jalan tol dapat mengoptimalkan pelayanan agar menghindari terjadinya bottleneck atau hambatan terutama di ruas yang rawan kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, ketersediaan tempat peristirahatan, petugas dan rambu dan fasilitas emergensi lainnya harus lebih siaga. Jasa Marga kan jadi pelopor. Kalau Jasa Marga berani menjadi pelopor, kita minta BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol, mengingatkan semua operator harus melakukan standar yang sama, harus sama-sama mau berkorban. Pemerintah daerah terutama yang menjadi kota tujuan mayoritas pemudik juga harus siap menghadapi peningkatan arus lalu lintas. Pemda harus sigap menempatkan personil di titik rawan kemacetan, seperti lampu lalu lintas di exit tol, serta mendisiplinkan penataan kawasan guna meminimalisir hambatan di sisi jalan yang dapat menyebabkan kepadatan. Tim Liputan CNBC Indonesia.